Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1, pemahaman yang paling tepat mengenai kedalaman kompetensi dasar materi mata pelajaran adalah: A. Indikator capaian keterkaitan materi sangat kompleks. B. Adanya kesesuaian tujuan dan indikator yang akan dicapai. C. Keterurutan materi mulai dari yang mudah ke tingkat sulit. D. Kajian materi pelajaran mengarah ke pemecahan masalah. Jawaban yang tepat adalah B. Adanya kesesuaian tujuan dan indikator yang akan dicapai. Nomor 2. Peserta didik cerebral palsy dengan hambatan intelektual menurut Hallahan dan Kaufman dalam pengelompokan tunadaksa termasuk derajat hambatan golongan A. Neurological handicap, B. Mental retardation handicap, C. Orthopedically handicap, D. Neuromotoric handicap. Yang tepat adalah A. Neurologically handicap. Nomor 3, merumuskan standar kompetensi meliputi komponen sebagai berikut. A. Konten standar dan performance standar. B. Konteks standar dan quality standar. C. Performance standar dan kompleks standar. D. Performance standar dan konteks standar. Yang tepat adalah A ya teman-teman. Konten standar dan performance standar. Jadi konten dan performance. Penjelasannya, standar kompetensi meliputi standar materi atau standar isi, yaitu konten standar, dan standar pencapaian, yaitu performance standar. Nomor 4, peserta didik tunadaksa mengalami ketidakmampuan membaca dan menulis, termasuk dalam kategori A. Spinal dan disleksia, B. Disleksia dan apasia, C. Bulbospinal dan agrafia, D. Disleksia dan agrafia. Nah, teman-teman, ketidakmampuan membaca dan menulis. Membaca itu lek ya. Nah, menulis itu grafi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. Disleksia dan agrafia. Penjelasannya, ketidakmampuan membaca ini disebut disleksia, ketidakmampuan menulis ini agrafia, ketidakmampuan berhitung itu akalkuli, lalu kekacauan bahasa itu apasia, lalu ketidakmampuan memahami kata-kata adalah word deafness, dan yang keenam, ketidakmampuan berbicara adalah speech defect. Nomor 5, jenis materi pembelajaran pengetahuan berhubungan antar konsep disebut A. Fakta, B. Prosedur, C. Konsep, D. Prinsip. Nah, ini jawaban yang tepat adalah D. Prinsip ya teman-teman. Adapun penjelasannya, ini terdapat tabel klasifikasi materi pembelajaran menjadi fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Nah, fakta itu
Yang pertama jenis materi fakta, yaitu menyebutkan kapan, berapa, nama, dan di mana. Contohnya, Negara Republik Indonesia merdeka pada tahun 17 Agustus tahun 1945. Nah, ini kan fakta ya teman-teman. Lalu seminggu ada 7 hari, ini pun fakta. Ibu kota negara Republik Indonesia adalah Jakarta, ya ini juga fakta. Ujung Pandang terletak di Sulawesi Selatan, ini juga fakta. Lalu jenis materi konsep, itu pengertiannya definisi, identifikasi, klasifikasi, ciri-ciri khusus. Contohnya, misalnya pengertian hukum. Hukum ialah peraturan yang harus dipatuhi atau taati dan jika dilanggar dikenai sanksi berupa denda atau pidana. Lalu, materi berkaitan dengan prinsip yaitu penerapan dalil, hukum atau rumus. Jika maka, contohnya hukum, permintaan, dan penawaran. Jika penawaran tetap, permintaan naik, maka harga akan naik. Lalu, jenis materi prosedur yaitu bagan arus atau bagan alur atau flow chart, algoritma, langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut. Contohnya, langkah-langkah penjumlahan pecahan ialah yang pertama menyamakan penyebut, yang kedua menjumlahkan pembilang dengan pembilang dari penyebut yang telah disamakan, yang ketiga menuliskan dalam bentuk pecahan hasil penjumlahan pembilang dan penyebut yang telah disamakan. Nomor 6. Sejarah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk ke dalam A. Fakta, B. Prosedur, C. Konsep, D. Prinsip. Tentu, apalagi kita orang beriman yang beragama Muslim, tentu sejarah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah fakta atau kenyataan ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah A. Fakta. Nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Kursi adalah tempat duduk berkaki 4, ada sandaran dan lengan-lengannya. Merupakan pengetahuan pembelajaran yaitu A. Fakta, B. Prosedur, C. Konsep, D. Prinsip. Nah ini mirip-mirip ya teman-teman antara fakta dan konsep. Nah jadi jawaban yang tepat adalah C. Konsep. Nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. Jumlah kuadrat sisi tegak dan sisi datar adalah sama dengan kuadrat sisi miring dalam segitiga siku-siku. Merupakan pengetahuan pembelajaran yaitu A. Fakta, B. Prosedur, C. Konsep, D. Prinsip. Nah ini jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman, prinsip. Nomor 9. Materi pembelajaran kompetensi yang diharapkan berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan. Prinsip ini adalah A. Keajegan, B. Relevansi, C. Konsistensi, D. Konseptual. Itu jawabannya B ya teman-teman, relevansi. Adapun penjelasannya, prinsip relevansi artinya keterkaitan. Nomor 10. Sebagai bahan integral dalam proses pembelajaran, hasil penilaian sangat bermanfaat dalam, nah intinya manfaat penilaian, kecuali A. Penyusunan rencana pembelajaran, ya ini bisa. B. Evaluasi keefektifan pembelajaran, ini bisa. C. Evaluasi tema pembelajaran, ya ini bisa. D. Pengelompokan anak berdasarkan tingkat kecerdasan. Nah ini bukan ya teman-teman. Jadi jawaban yang bukan adalah D. Pengelompokan anak berdasarkan tingkat kecerdasan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka, apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.